Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari Undang-Undang 17 tentang organisasi masyarakat, tujuannya tuh mulia sebenarnya. Mm-hmm. Tujuannya mereka pertama sebagai aspirasi masyarakat, pelayanan sosial, untuk membina anggota dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi alih-alih untuk membina, alih-alih untuk menyerap berbagai aspirasi, jatuhnya sekarang menjadi alat mobilisasi politik. Ketika ormas ini diberdayakan untuk alat mobilisasi massa, otomatis kan perlu ada hubungan, koneksi yang terjadi antara pihak yang dibutuhkan dan pihak yang berkepentingan. Ormas butuhnya ini, elit politik butuhnya ini. Alhasil ada jalan tengahnya itu seperti apa. Kita bisa melihat ormas-ormas ini melakukan banyak tindakan-tindakan intimidasi. Kasus yang di Jawa Tengah, kalau nggak salah ya, saya ngelihat salah satu ormas di situ, ketuanya itu melakukan penipuan kepada masyarakat dengan cara mungkin dia bisa minjemin uang atau apa, saya agak lupa, tapi ketua ormas ini menggunakan ormas-ormasnya untuk mengintimidasi masyarakat agar si korbannya ini bisa tetap nyalurin uang. Bagaimana kita tidak tunduk kepada intimidasi dari ormas ini sendiri. Sebenarnya kayak gitu, Mas. Jadi memang baik itu langkah dari GMNI, baik itu langkah dari mahasiswa ataupun masyarakat, ini semuanya berkesinambungan. Karena awareness tentang bagaimana premanisme di ormas ini harus tetap digaungkan agar teman-teman mahasiswa, masyarakat umum bisa tahu apa yang dilakukan oleh ormas-ormas itu ada beberapa yang salah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya Muhammad Ihsan Nabilah pada podcast Darah Juang, Suara Mahasiswa Merdeka. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan bahaya premanisme ormas, ancaman terhadap demokrasi dan keamanan sipil. Dan tentunya saya tidak akan bahas sendiri. Di sini sudah hadir narasumber yang luar biasa, Kang Farel. Boleh mungkin Kang Farel perkenalan terlebih dahulu. Ya, selamat sore menjelang malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama gue Farel. Gue dari Yogyakarta. Di sini kebetulan saya dari ilmu politik, FISIP Universitas Padjadjaran. Oke. Kesibukannya apa berarti nih Kang Farel? Untuk sekarang kesibukan gue banyaknya jadi kader aktif GMNI aja sih. Oke. Berarti ada banyak. Nah, panggilannya Bung Farel aja cukup. Bung Farel, enggak Tum Farel. Wes, apa itu? Nanti dulu ya itu. Oke, Bung Farel. Pembahasan kali ini kan memang berbicara terkait dengan fenomena yang terjadi di mana ada preman atau premanisme lah ya, yang kemudian memakai baju ormas yang itu memang mulai meresahkan masyarakat mungkin. Banyak sekali lah ya. Oke, dan ini kan tentunya mengkhawatirkan kita semua ya. Oke, nah dari Kang Farel sendiri melihat hal tersebut seperti apa nih Kang Farel? Nah, ini menjadi hal yang menarik karena fenomena premanisme berkedok ormas ini nggak bisa kita tarik 2-3 tahun ke belakang. Tapi memang bisa kita tarik dari awal reformasi ataupun dari awal negara ini berdiri. Mungkin bisa dilihat di berbagai kutipan berita yang ada dan lain sebagainya. Organisasi kemasyarakatan ini sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari Undang-Undang 17 tentang organisasi masyarakat, tujuannya tuh mulia sebenarnya. Tujuannya mereka pertama sebagai aspirasi masyarakat, pelayanan sosial, untuk membina anggota dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi alih-alih untuk membina, alih-alih untuk menyerap berbagai aspirasi, jatuhnya sekarang menjadi alat mobilisasi politik. Sehingga ketika kita melihat hubungan mutualisme antara ormas dan juga elit-elit politik ini menimbulkan suatu hasil, yakni kekuatan ormas yang sekarang sudah berlebihan. Coba mungkin kita bisa bayangin lah, ormas-ormas yang ada di luar sana. Seperti contohnya, kita sebut nama nggak apa lah ya? Boleh nggak deh? Sebut gimana? Sebut ya? Boleh, gimana Kang Farel? Misalnya, kita ngomongin tentang GRIP Jaya. Oke. GRIP itu sebenarnya kan diadakan atau nggak didirikan, itu kan ketika awal-awal Prabowo ingin nyapres. Dan bahkan ketika kalian lihat di kutipan media Tempo, Prabowo itu sempat menjadi dewan pembinanya GRIP Jaya.
Hingga pada akhirnya pada tahun 2022, 2020-an saya lupa, Prabowo akhirnya mengundurkan diri dari ketua pembinaan itu. Nah, hingga pada akhirnya melihat sekarang bagaimana GRIP ini merasa mereka mempunyai kekuatan yang sangat besar. Jatuhnya ketika mereka mempunyai kekuatan yang sangat besar itu, mereka bisa bertindak sesuai dengan keinginannya mereka. Yang bisa kita lihat di berbagai media-media ada, misalnya membakar mobil polisi, mobil apa, dan lain sebagainya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mas, ngelihat fenomena-fenomena sekarang. Bagaimana ormas ini yang awalnya memang dibentuk dan sudah diterterakan di undang-undang, mereka tujuannya sebagai apa-apa dan lain sebagainya, kan tapi semakin sekarang mereka merasa mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang sangat besar hingga bertindak secara sewenang-wenang. Oke. Kayak gitu. Kalau dilihat dari tujuannya sendiri, emang itu ini ya dilaksanakan sendiri atau gimana nih bacaan Bung Farel terhadap apa yang sebenarnya tujuan dari ormas itu sendiri? Sebenarnya sederhana kalau kita ngomongin tujuan dari mobilisasi, alat mobilisasi massa ini ya di ormas ya. Hanya untuk alih-alih pemenangan ketika pemilu atau pilkada saja. Kita bisa ngelihat. Ini kalau saya sebut ormas selanjutnya ya. Ormas paling besar di Indonesia dan di dunia itu ormas mana? Kan udah tahu kita semuanya apa aja. Hingga pada akhirnya dengan jumlah kuantitas sebanyak itu, melihatnya sayang kalau tidak diberdayakan. Tapi diberdayakannya ini dikonotasikan dan juga diterjemahkan sebagai tadi alat mobilisasi massa. Ngelihatnya seperti itu. Apakah itu dilakukan oleh sendiri atau apa? Pasti jelas sudah ada kong kali kong di belakangnya. Tapi kan pada akhirnya kong kali kong yang di belakang ini kan kita nggak pernah tahu seperti apa. Yang bisa kita lakuin sekarang adalah mengandai-andai. Mengapa ormas bisa seperti ini? Mengapa ormas bisa berlaku seperti itu? Kayak gitu mungkin Mas Iksan. Saya ngelihatnya. Siap. Berarti memang tujuan dulu ngebentuknya pun sebagai alat politik untuk Prabowo nyapres ya, kalau tadi yang dibilang Bung Farel ya. Itu terkhusus untuk satu yang doang ya. Untuk GRIP aja itu kebetulan. Oke, berarti sekarang udah nggak jadi Dewan Pembina. Katanya seperti itu, tapi kan kita nggak tahu hubungan di belakangnya seperti apa. Oke, Bung Farel, menarik ya. Ini tadi juga di-mention bahwa ada beberapa hal yang kemudian ormas ini membuat atau bertindak sewenang-wenang. Bang Farel melihat apa situasi apa seperti itu? Yang saya lihat ini melihat gimana ya? Posisinya seperti ini. Ketika ormas ini diberdayakan untuk alat mobilisasi massa, otomatis kan perlu ada hubungan, koneksi yang terjadi antara pihak yang dibutuhkan dan pihak yang berkepentingan. Ormas butuhnya ini, elit politik butuhnya ini. Alhasil ada jalan tengahnya itu seperti apa. Hingga beberapa yang saya lihat dan yang saya analisis juga ya, salah satu hal yang paling jelas bisa dilihat dalam ormas ini diberdayakan itu adalah akses. Akses seperti apa? Kita bisa melihat bahwasannya ormas ini bisa mendapatkan beberapa proyek di daerah-daerahnya mereka masing-masing. Ormas ini bisa bertindak laku sepertinya preman dan lain sebagainya karena mereka sesederhana mereka merasa mempunyai backingan. Ketika mereka mempunyai backingan yang menurut mereka kuat, otomatis yang dilakukan oleh ormas ini melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Kurang lebih itu yang saya lihat ya kebetulan. Ada fenomena apa memang yang sudah terjadi di masyarakat Indonesia? Banyak. Kalau ngomongin premanisme, sederhananya nih ya, penyumbangan THR. Ditagihnya kemana itu? Waduh, itu masih nggak tahu ya. Ada beberapa yang katanya ditagihin per kepala rumah tangganya. Ada yang ditagihin per perusahaannya. Terus misalnya kemarin saya sempat lihat di beberapa media bahwasannya perusahaan-perusahaan asing ini takut untuk berinvestasi di Indonesia. Gagal kenapa? Karena mereka melihat ada suatu fenomena di mana kan kalau perusahaan mau investasi di Indonesia, bikin pabrik dan lain sebagainya, itu kan pasti ada ya sederhananya RAB lah. Dana apa aja yang perlu dibutuhkan? Dana ini, dana untuk pembangunan, dana untuk kontraktor dan lain sebagainya. Akan tapi kok ada nih dana yang nggak pernah tercantum di RAB tapi banyak banget keluarnya.
Oke. Dana apa itu? Dana goib mungkin lah ya. Dana goib. Tapi alhasil yang faktanya terjadi itu adalah dana-dana tersebut memang banyaknya dipalakin oleh ormas. Oke. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa melihat ormas-ormas ini melakukan banyak tindakan-tindakan intimidasi. Kasus yang di Jawa Tengah, kalau nggak salah ya, saya ngelihat salah satu ormas di situ, ketuanya itu melakukan penipuan kepada masyarakat dengan cara mungkin dia bisa minjemin uang atau apa, saya agak lupa, tapi ketua ormas ini menggunakan ormas-ormasnya untuk mengintimidasi masyarakat agar si korbannya ini bisa tetap nyalurin uang. Ada banyak, mungkin bisa dilihat di berbagai media-media yang ada. Tapi memang tindakan-tindakan ormas yang tindakan-tindakan premanisme berkedok ormas ini memang sudah ada banyak di segala bagian Indonesia. Kayak gitu mungkin Mas Isan. Oke, berarti kita bisa lihat nih ada dua perspektif ya, dari segi ekonomi tadi juga menghambat investor asing ya. Benar. Untuk kemudian mendirikan perusahaan di Indonesia karena tadi ada dana goibnya ternyata. Iya, benar. Karena kalau misalnya kita ngeliat di negara-negara lain ya, bisa dilihat dari media-media, kutipan-kutipan lainnya di media bahwasannya ormas paling aktif itu cuma ada di Indonesia. Di negara-negara lain tuh nggak separah ini. Kalau kita ngelihat ya. Oke, itu. Karena emang tadi ya ada deal-dealan terlebih dahulu dan dirawat kayaknya. Benar, itu bahasanya mungkin dirawat lah ya. Diberdayakan. Oke, tadi juga secara sosiologis ternyata ada juga ya tadi di Jawa Tengah. Ada semacam penipuan. Oke. Kalau dari Mas Farel sendiri nih, mungkin sebagai mahasiswa, kira-kira apa sih yang menjadi kekhawatiran gitu bagi mahasiswa melihat fenomena terjadi di Indonesia mengenai premanisme ini? Oke. Yang dikhawatirkan itu sebenarnya satu hal, yaitu premanisme yang berbasis institusional. Mengapa demikian? Karena kita melihat berbagai fenomena-fenomena yang ada, kita melihat ormas-ormas ini berperilaku seperti apa, hingga pada akhirnya perilaku-perilaku premanisme ini dilegitimasikan dengan lembaga ormas tersebut. Hingga pada akhirnya ini sangat berdampak buruk kepada demokrasi. Oke. Mengapa demikian? Kita tahu, mungkin beberapa faktor-faktor demokrasi untuk berjalan itu ada banyak. Misalnya partisipasi bermakna, terus kesetaraan kebebasan berpendapat, kesetaraan hak, dan yang paling penting ada rule of law. Bagaimana penegakan hukum di demokrasi terus berjalan. Nah, dengan adanya perilaku-perilaku premanisme seperti ini yang dilegitimasikan dengan lembaganya mereka, maka rule of law itu bisa jadi bertransisi menjadi rule of fear. Kalau ketika zaman Orde Baru kita ngelihat kediktatoran Bapak Soeharto menjadi presiden, kita sekarang dihadapin dengan konflik horizontal, di mana di belakang backingannya ormas-ormas ini ada yang mengendalikan, tapi yang memicu konflik itu ormas. Ormas kan juga masyarakat. Hingga pada akhirnya konflik-konflik horizontal ini yang bakal berperilaku buruk untuk demokrasi. Jatuhnya tadi dari rule of law menjadi rule of fear. Itu yang sangat dikhawatirkan untuk kedepannya, Mas. Oke, berarti Bung Farel melihat ada kekhawatiran itu dan memang sangat berkaitan dengan politik itu sendiri ya. Benar, sepakat. Oke. Ya Bung Farel, kira-kira nih dari Bung Farel harus gimana sih kita sebagai mahasiswa? Nah, ini yang menjadi suatu jawaban yang saya sendiri ya, ini memang lagi mencari itunya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita tarik berbagai permasalahan-permasalahan yang ada, tugasnya mahasiswa atau enggak masyarakat umum ya, ini tuh jelas bahwasannya organisasi kemasyarakatan atau ormas ini memang perlu dibatasin. Ruang lingkupnya mereka seperti apa. Dalam artian kalau sekiranya ada suatu kasus, misalnya Mas Iksan sendiri nih lagi hari raya di rumahnya, tentu ada orang-orang pakai baju loreng-loreng tapi bukan tentara. Di situ memang mau nggak mau emang harus tetap dilawan. Dengan cara seperti apa? Ada banyak. Kita harus tahu bagaimana masyarakat-masyarakat ini tahu kalau sekiranya tindakan-tindakan ormas ini beberapa ada yang tidak benar. Otomatis sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat itu menjadi hal yang sangat fundamental sebagai seorang mahasiswa.
Kita tahu organisasi kemasyarakatan tentu idealnya seperti apa, kita tahu organisasi kemasyarakatan itu seharusnya seperti apa, tapi kalau lapangannya kayak gini, sesederhana seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, kita nggak bisa diam melihat fenomena ini, yaitu bagaimana kita untuk tidak diam dalam fenomena ini. Kita bisa, contoh kecilnya, kita bisa memperingati berbagai stakeholders yang ada, seperti aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ini memang harus jelas dan harus tegas untuk menindaklanjuti berbagai fenomena-fenomena premanisme yang berkedok ormas itu. Karena tidak ada gini, ormas-ormas itu kan mempunyai suatu kewenangan dan juga suatu kekuasaan mereka sendiri, di mana kalau mereka melakukan ini, melakukan itu dan lain sebagainya. Kok mereka bisa berani kayak itu? Kenapa? Karena nggak ada orang yang menghalang itu secara hukum. Makanya ketika saya ngelihat kebijakan kebijakan tahun ini lebih tepatnya, ini kan beberapa di daerah Jawa Barat lagi disikat habis nih ormas. Kayak contohnya di Depok kemarin, saya kira salah satu ormas ada yang dibongkar. Nah, itu menjadi suatu faktor bahwasannya memang aparat-aparat penegak hukum ini mereka harus lebih tegas untuk melihat fenomena-fenomena premanisme yang berkedok ormas. Terus yang ketiga, yang paling jelas itu adalah kita sebagai mahasiswa dan sebagai masyarakat ini nggak bisa tunduk dalam intimidasi ormas-ormas ini. Karena tujuannya ormas, kalau sekiranya mereka ngelakuin pemalakan, intimidasi, itu purely hanya untuk kepentingan mereka pribadi atau enggak kepentingan organisasi mereka sendiri. Egois jatuhnya. Kayak gitu. Mungkin barangkali 3 hal itu mungkin, Mas. Oke. Menarik ya. Oke. Dari Bung Farel sendiri ya, itu kan tadi disinggung bahwa memang istilahnya penegak hukum justru harus dikasih tahu dulu. Nah, tapi kira-kira yang dilihat Bung Farel selama ini, peran negara ataupun melalui aparatnya gitu melihat tindakan tersebut ada nggak sih? Atau justru malah dibiarkan saja begitu gitu? Nah, kebetulan tahun ini memang peran negara dalam membasmi, atau bukan membasmi ya, mungkin jatuhnya untuk menertibkan berbagai ormas ini sudah mulai berjalan. Seperti yang kita ketahui, saya lupa ini nggak tahu kebijakan pusat atau kebijakan apa, tapi kan sekarang lagi dibentuk Satgas Anti Premanisme, dibentuknya TNI dan Polri. Nah, di situ menurut saya memang jatuhnya peran negara ini perlu diamplifikasi. Diamplifikasi seperti apa? Bahwasanya setiap daerah-daerah yang di Indonesia itu harus perlu ada hal seperti itu. Karena tindakan-tindakan seperti ini kalau sekiranya dilanjutkan atau dibiarkan tadi berdampak kepada demokrasi. Terus bagaimana ormas ini dia bisa menguasai secara jalanan dan lain sebagainya. Tapi kalau sekiranya tadi ngomongin peran negara, peran pejabat publik, banyak yang bisa mereka lakuin. Ketika pejabat publik itu bisa membubarkan suatu partai, bisa membubarkan suatu organisasi, kenapa mereka nggak bisa membubarkan ormas yang memang jatuhnya udah meresahkan? Pejabat publik itu pasti punya kewenangan sebesar itu. Dan mereka pasti punya berbagai tools untuk melakukan itu. Kenapa tidak mereka lakukan? Justru tadi, yang tadi udah diucapin dari awal podcast inilah ya. Kalau mereka ada di lilian di belakang. Bagaimana hubungan antara ormas dan hubungan antara elit politik ini udah jatuhnya seperti hubungan patron klientelisme. Orang-orang ini patron-patronnya nih elit-elit politiknya. Klien-kliennya ini ormas-ormasnya. Dibiayain apa, dikasih apa, dan lain sebagainya, hingga pada akhirnya ormas-ormas ini melakukan apa yang menjadi kepentingan politisi ini. Di situ mungkin hubungan mutualisme antara dua belah pihak seperti itu. Di balik layar. Ya, tapi kan saya nggak tahu apa-apa, makanya yang bisa saya lakuin adalah berandai-andai. Dari berbagai artikel berita yang ada, fenomena yang ada, kayak gitu sih. Tadi juga kan sempat disinggung nih bahwa memang justru dengan adanya ormas ini kemudian juga menjadi alat bagi pemerintah untuk menciptakan konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat. Benar. Ya. Nah, saya juga mungkin pernah melihat beberapa kasus mungkin di Jawa Barat ada beberapa mahasiswa ketika demo diadukan dengan ormas atau dan sebagainya. Kira-kira dari Bung Farel gimana tuh? Itu justru menjadi suatu
bentuk perwujudan dari bagaimana konflik horizontal itu terjadi. Contohnya, ketika demonstrasi Undang-Undang TNI kemarin di Kota Bandung, itu berbagai teman-teman saya, berbagai kawan-kawan mahasiswa yang ada di Bandung, itu mereka bentrokannya justru banyak dengan ormas. Kenapa demikian? Karena negara punya kepentingan. Untuk apa? Menjaga citra Polri. Agar Polri ini tidak di framing media negatif terus, agar Polri ini tidak di framing media sebagai negara atau aparat yang represif, maka hadirlah ormas di situ untuk nge-backing. Jatuh lagi hubungannya patron dan juga klien. Negara, mungkin bukan negara ya, beberapa politisi atau beberapa instrumen negara ini mempunyai kepentingan, maka toolsnya itu satunya ormas. Hingga pada akhirnya konflik horizontalnya juga terjadi ketika demonstrasi. Itu kan menjadi suatu hal yang bagaimana ya? Suatu hal yang meresahkan. Bayangin aja kalau sekiranya kita demonstrasi, kita dipukulin polisi. Polisinya kan mempunyai tanggung jawab di dalam institusinya sendiri, internal institusinya, untuk bagaimana pelaku yang memukuli mahasiswa itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ormas, sulit Pak. Bayangin aja ada mahasiswa demonstrasi, terus amit-amit, semoga nggak bakal terjadi. Terus tahu-tahu mereka cedera gara-gara dipukulin sama ormas. Saya yakin ketika nanti setelah demonstrasi, ormasnya juga nggak bakal ditindaklanjutin. Karena pada akhirnya kepentingan ketika demonstrasi ya kan polisi maunya demonstrasinya cepat selesai. Maka mereka melakukan hal apapun itu agar demonstrasi cepat selesai. Kalau ormas yang melakukan itu, bingung pertanggungjawabannya seperti apa. Mengingat kita tahu kalau sekiranya deal-dealan kayak gitu Mas. Berarti di lapangan ketika demo ketemu ormas gimana tuh mahasiswa dengan ormas? Nah itu bingung. Yang bisa kita lakuin ya kita cuma bisa jelas tetap menyuarakan aspirasi kita. Tapi ya dalam satu sisi kita harus bisa melindungi diri kita sendiri. Dan itu menjadi sulit lah. Apalagi kalau misalnya ormas di demonstrasi kan mereka nggak pakai ini ya, nggak pakai seragam kan. Atau ada tukang parkir diem terus atau nulik kan gitu bisa jadi. Lebih ngeri lagi. Konflik horizontal tersebut yang bikin jadi meresahkan gitu ke depannya. Oke, jadi memang ada kekhawatiran bagaimana ormas ini juga ikut terlibat dalam menutup ekspresi masyarakat khususnya mungkin ya. Benar. Tadi balik lagi kepada rule of fear-nya tadi. Rule of fear yang diciptakan melalui konflik horizontal. Ini kan yang jadi ngerinya di sini. Kalau sekiranya seorang pejabat publik dia diktator, kita kan bisa secara jelas, secara gamblang yang misalnya demonstrasi. Wah ini adilin ini karena dia membungkam kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Kalau ormas, bingung Pak. Jatuhnya bayangin aja ya, kalau sekiranya nanti ormas membungkam kebebasan berpendapat, terus ormasnya itu ternyata orang-orang yang mohon maaf kekurangan secara ekonomi atau apa kan juga bingung juga. Konflik horizontal ini kan jadi bingung ke depannya. Bagaimana cara menindaklanjutinya dan lain sebagainya. Itu sih Mas. Oke Bung Farel. Mungkin kita agak geser ke akhir, mungkin menjelang akhir. Bung Farel ini kan di Gemen ini ya. Benar. Oke. Kira-kira pandangan Bung Farel gitu terkait dengan tema yang kita bahas, kemudian terkait dengan supremasi sipil dan hukum itu seperti apa sih? Oke. Mungkin kalau ngomongin supremasi sipil dan juga penegakan hukum saya akan taruh di akhir lah ya. Tapi yang menjadi jelas bahwasannya adalah fenomena premanisme berkedok ormas ini justru bertentangan dengan apa yang kita pelajari di Gemen. Di Gemen itu yang kita selalu sering dipelajari itu adalah bagaimana ajaran cerita saktinya Bung Karno. Berdaulat dalam politik, berkepribadian dan berbudaya, dan berdikari dalam ekonomi. Seharusnya secara ideal 3 ini bisa dicapai melalui ormas. Kenapa demikian? Kita ngomongin secara ideal ya. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa pungkiri bahwasanya organisasi-organisasi masyarakat ini banyak yang didirikan itu berdasarkan keresahan-keresahan sekumpulan orang. Contohnya, misalnya, rada susah ngomongin beberapa itu. Tapi contohnya kita ngomongin tentang paguyuban atau enggak organisasi-organisasi ojol di luar sana. Itu kan mereka jatuhnya beberapa ada yang ormas. Tapi kan mereka jelas. Mereka membuat itu agar apa? Agar mempunyai suatu serikat mengenai
ojol itu sendiri. Hmm. Hingga pada akhirnya ajaran-ajaran Trisakti Bung Karno ini secara ideal, kalau ormas berjalan secara ideal, itu bisa menjadi suatu stimulus tercapainya 3 hal ini. Nah, itu yang pertama. Terus kalau ngomongin saya sebagai kader GMN ini ngelihat supremasi sipil dan juga penegakan hukum ini ya. Pertama, supremasi sipil ini menjadi bias kalau sekiranya fenomena premanisme berkedok ormas ini tetap berjalan. Oke. Mengapa demikian? Supremasi sipil itu kan artinya bagaimana sipil ini bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Gitu kan, sederhananya seperti itu kan. Tapi kalau sekiranya ada sipil yang dikontrol oleh aparat untuk mengganggu supremasi sipilnya, terus gimana? Jadi bingung. Pada akhirnya seperti apa supremasi sipil ini? Terus yang kedua ngomongin penegakan hukum. Premanisme berkedok ormas ini adalah suatu bentuk kegagalan yang jelas bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini berjalan. Kalau penegakan hukum di Indonesia ini berjalan, seharusnya tidak ada fenomena-fenomena seperti ini. Karena ngomongin premanisme tanpa ormasnya aja itu udah bisa dipenjara kok. Intimidasi, terus penipuan, pengancaman, itu udah diatur semua di KUHP. Dan itu udah jelas. Pidana berapa, di penjara berapa tahun, bayar berapa, dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kita ngelihat ormas ini bisa melakukan hal-hal premanisme berkedok atau nggak mengatasnamakan lembaga mereka sebagai organisasi masyarakat, kok bisa hukum nggak di situ? Jadi otomatis tadi balik lagi bahwasannya fenomena premanisme berkedok ormas ini adalah suatu kegagalan besar penegakan hukum di Indonesia. Gitu. Oke. Agak jadi PR ya buat bangsa ini. PR baru buat bangsa ini ya. Oke Bung Farel, terakhir mungkin saya ingin tanyakan kira-kira langkah dari GMNI melihat fenomena ini seperti apa? Oke. Mungkin kalau dari teman-teman GMNI sekalian yang bisa kita lakuin nggak hampir beda sama tadi apa yang harus masyarakat dan juga mahasiswa lakukan. Kita harus jelas bahwa sekiranya organisasi masyarakat ini seharusnya mencapai dan juga menciptakan bangsa yang memang itu sejalan dengan ajaran-ajaran dari Bung Karno. Metodenya lewat apa? Ada banyak. Kita bisa ngelewat tadi perlawanan, kita bisa lewat bagaimana kita mengaspirasikan itu kepada stakeholder terkait, dan juga bagaimana kita tidak tunduk kepada intimidasi dari ormas ini sendiri. Sebenarnya kayak gitu Mas. Jadi memang baik itu langkah dari GMNI, baik itu langkah dari mahasiswa ataupun masyarakat, ini semuanya berkesinambungan. Karena awareness tentang bagaimana premanisme di ormas ini harus tetap digaungkan agar teman-teman mahasiswa, masyarakat umum bisa tahu apa yang dilakukan oleh ormas-ormas itu ada beberapa yang salah. Gitu. Ketika kesadaran kolektif itu bisa dibangun, maka kita bisa bikin gerakan bottom to the top. Dari awal teman-teman masyarakat, teman-teman mahasiswa yang bisa bikin gerakan kalau sekiranya ini memang meresahkan, dan ini bisa diaplikasikan ke atas dan lain sebagainya. Kayak gitu mungkin barangkali. Oke, terima kasih Bung Farel. Terakhir banget ini. Closing statement buat pemirsa di rumah. Closing statement lah ya, mungkin dari saya. Premanisme berkedok ormas ini tidak bisa dibiarkan. Memang bahwasannya yang udah dibilangin tadi, premanisme berkedok ormas ini adalah suatu kegagalan besar penegakan hukum di Indonesia. Maka dari itu kita sebagai masyarakat, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai orang yang mengerti kalau sekiranya ini adalah salah, kita nggak boleh diem. Tetap voicing the voiceless, tetap mengedukasikan sekeliling kita bahwasannya ada beberapa koridor-koridor tertentu yang memang ormasnya tidak bisa diganggu. Yang koridor-koridor tertentu yang memang ormasnya tidak bisa mengganggu. Maka dari itu menjadi suatu kesadaran bersama bahwasannya gerakan-gerakan ini memang perlu digaungkan. Mulai dari besok, mulai dari hari ini, mulai dari detik ini dan lain sebagainya. Mengingat bahwasannya jika sekiranya ini dibiarkan, demokrasi bisa terancam. Konflik horizontal bisa semakin membeledak. Dan ada banyak macam-macam. Salah satu, saya sebagai
sebagai mahasiswa jurusan ilmu politik yang saya takutin itu adalah ketika ormas ini dijadikan suatu komoditas oleh elit-elit politik dan menjadi suatu alternatif metode untuk ngebungkam rakyatnya mereka sendiri. Mungkin seperti itu, Mas Iksan. Oke, luar biasa penjelasan dari Bung Farel, kemudian juga dengan pesan-pesannya. Dan pemirsa sekalian, saya ucapkan terima kasih sudah menyimak podcast Darah Juang, Suara Mahasiswa Merdeka yang membahas terkait dengan yang membahas terkait dengan premanisme berkedok ormas. Dan saya berharap dengan podcast kali ini masyarakat dapat lebih kritis dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan dan penegakan supremasi hukum. Baik, terima kasih Kang Farel atas kesempatannya sudah hadir di podcast Darah Juang, dan kita tutup hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.